malam hari ini untuk belajar bersama-sama kembali. Karena hari ini kita bukan hanya berbicara hanya soal pelayanan kita saja, pada hari ini kita berbicara, kita mau bedah tentang anak-anak. Dan ini terbuka buat umum, buat orang tua, dan semuanya. Nah, dari saya dulu sebentar, kita ambil tema yang kita akan angkat hari ini tuh di Amsal 23 ayat 18, yaitu tentang karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kenapa kita ambil ini? Kita mau lihat apa sih yang hilang dari anak-anak ini. Nah, dan sekarang sudah hadir bersama-sama dengan kita ada Bapak Jarod Wijanarko. Mohon maaf sekali lagi, ada Bapak Jarod Wijanarko yang pada saat hari ini sampai detik ini sudah melayani dalam bidang anak-anak, khususnya sebagai pemilik dan direktur utama PT Happy Holy Kid yang sudah berdiri sejak 2004, dan banyak juga buku-buku Bapak yang membahas tentang menulis tentang anak-anak juga. Hari ini kita akan bahas soal apa yang hilang dari anak-anak kita. Oke, saya serahkan langsung waktu dan tepatnya kepada Bapak Jarod Wijanarko. Ya, salam untuk para guru-guru, para pahlawan, ya. Apa yang hilang? Saya juga bingung sebenarnya apa yang hilang ya. Ya, saya akan berbagi berbagi pengalaman menjadi guru sekolah minggu gitu ya. Saya pikir yang hilang yang saya khawatirkan itu yang hilang bukan anaknya ya, yang hilang gurunya. Jadi yang hilang bukan dombanya, gembalanya yang hilang. Jadi kasihan domba-domba tidak tergembala karena gembalanya pada hilang. Gembala menggembalakan sendirinya sendiri. Nah, jangan sampai juga di guru sekolah minggunya yang hilang. Masih ada Pak, ini ada hadir di Zoom. Ya, hadir di sini wajahnya, fotonya, nggak tahu orangnya kemana. Hilang ya. Atau hadir juga fotonya ada, ngajar sekolah minggu juga gitu ya. Ketemu anak-anak tapi nggak tahu hatinya kemana. Jadi saya akan bagikan mengenai mengapa kita melayani anak-anak. Nanti boleh ditanyakan yang Bapak Ibu pengen tahu apa sih sebenarnya dengan tema ini, apa yang pengen diketahui gitu ya, tapi ternyata nggak saya sampaikan gitu ya, karena nggak nyambung apa yang dimaksud. Jadi nanti ditanyakan saja ya, supaya jadi tidak usah bertanya apa yang saya sampaikan. Saya khawatir kalau yang saya sampaikan udah jelas, jadi mau nanya apa lagi gitu kan. Jadi Dek, mandi yuk, Dek. Jadi bertanya saja apa yang tidak saya sampaikan, tapi saudara sebagai guru pengen tahu. Jadi saya sekarang mau lebih banyak bersaksi atau berbagi waktu menjadi. Kenapa saya sampai sekarang melayani anak-anak walaupun bukan guru sekolah minggu sekarang ya, tapi tetap di pelayanan anak-anak. Nah, ini yang sering justru hilang dari guru-guru gitu ya, yaitu alasan atau panggilan kenapa melayani anak. Saya mulai dengan yang umum dulu, 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Ini bukan mengenai pelayanan anak ya, ini mengenai kita semuanya. Di mana dikatakan di sini nanti kita semua ini akan dihakimi. Sekali kelak pekerjaan kita itu akan nampak seperti waktu hari Tuhan, pekerjaan kita itu akan diuji dengan api. Sebab ia akan nampak dengan api bagaimana pekerjaan masing orang-orang itu diuji oleh api itu. Kalau pekerjaan yang dibangun tahan uji, maka mendapat upah. Kalau pekerjaannya terbakar, maka akan menderita kerugian. Tapi tetap diselamatkan karena percaya Tuhan Yesus. Cuma pelayanannya terbakar. Karena yang ini berbicara mengenai ujian terhadap apa yang kita lakukan. Nah, saudara sebagai guru sekolah minggu tentunya lahir baru, ya mati masuk surga. Ya, jadi kalau begitu lahir baru mati gitu ya, masuk surga. Masalahnya kan kita nggak mati-mati. Nah, sebelum mati itu kita melayani Tuhan lewat anak-anak. Nah, kenapa melayani anak-anak? Ya, karena sebenarnya pelayanan itu semuanya di hadapan Tuhan itu bukan apa, tapi bagaimana kita melakukan. Nah, saya mau cerita ini ya. Waktu saya kuliah di IPB dulu, tahun 82 sampai 87, tahun 85 saya menjadi ketua Bogor Presenter.
di mana saya, Pak Fuksi almarhum, Pak Wiryo Hadi, ya, sekarang di GPI WTC, kita satu geng. Dan kita punya persekutuan Bogor Presenter cukup besar, 1.000 orang anak muda lebih. Bahkan kita ada pos-pos PI-nya gitu ya. Lalu singkat cerita, ya waktu itu saya jadi guru selama minggu juga. Jadi saya jadi guru selama minggu dari tahun 82. Tapi itu bukan sebagai yang utama gitu ya. Waktu saya jadi guru selama minggu saya punya lagu gitu ya. Ku mau di sana gitu. Di mana ya? Kalau pertama kali melayani ya sekolah minggu dulu lah, nanti di pemuda, nanti di kebaktian umum, nanti khotbah. Seolah-olah itu seperti jenjang karier gitu ya. Jadi pemula itu ya guru sekolah minggu, gitu, nangani anak kecil-kecil gitu. Jadi kalau yang merasa ini masih guru sekolah minggu berarti masih pemula. Itu konsep saya, dan juga di gereja ada konsep seperti itu. Nah, singkat cerita, setelah saya ikut pemuritan, pelayanan selama 8 tahun, jadi ketua Bogor Presenter, jadi ketua Komuda, saya menikah, pindah ke Jakarta, bergabung dengan GBI. Waktu itu kita menjadi satu, ya. Belum ada tuh Rock, lalu Pak Niko, Pak Alex, enggak, dulu 3 in 1 namanya, Pak Alex, Pak Timotius Arifin, Pak Niko itu jadi satu, yaitu Betani. Nah, saya tahun 90 gabung di situ. Kan saya udah kenal Pak Niko, Pak Arifin, Pak Alex itu sebelum tahun 90, waktu saya menjadi ketua Bogor Presenter. Nah, dengan pengalaman sebagai ketua Bogor Presenter, tentu saya gabung di gereja itu setelah menikah, gabung di Karsa Pemuda. Ya bayangan saya itu ya disuruh jadi ketua kaum muda kayak gitu ya, atau apa gitu kan. Ternyata saya disuruh jadi guru sekolah minggu gitu. Wah, kok disuruh jadi guru sekolah minggu gitu. Saya sempat mikir begitu. Lalu inilah ayat ini. Jadi ini cerita beneran gitu ya. Saya dapat ayat 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Bahwa sekali-kala pekerjaan kita, pelayanan kita itu akan dibakar gitu ya, diuji. Kalau pelayanan kita terbakar, maka kita masuk surga selamat. Tapi seperti orang yang kebakar dalam api gitu. Jadi kita akan rugi, wong kita sudah melayani, capek-capek mempersiapkan, bikin alat peraga. Nah, kenapa kebakar gitu ya? Karena pelayanannya, motivasinya. Nah, bicara apa? Kita diuji pelayanan kita itu apa? Sebab api akan membakar bagaimana, bukan apa, tapi bagaimana pekerjaan. Nah, ini ayat ini terus terang waktu itu tahun 90 ya, membawa saya pada pengertian mengenai pelayanan di hadapan Tuhan. Nanti di sorga nanti itu bukan begini, oh ini khotbah, rumahnya besar, kan Tuhan Yesus bilang ya sama murid-muridnya, aku ke rumah Bapa menyediakan rumah bagi kamu. Atau ada ayat yang lain bahwa nanti kita melayani akan dapat upah, dapat mahkota gitu. Jadi nanti mahkotanya misalnya, oh ini pengkhotbah, mahkotanya gede, oh guru sekolah minggu kecil. Bukan begitu ternyata. Dari Korintus ini berkata bukan apa yang dilakukan. Apa itu khotbah, menggembalakan, BL, musik, guru sekolah minggu. Apa itu tergantung talenta. Talenta itu Tuhan yang beri. Nah, kalau upahnya tergantung talenta yang diberi, ya Tuhan nggak adil dong. Tuhan memberikan talenta, lalu penghakimannya berdasarkan apa talentanya. Tidak, ternyata Tuhan itu adil. Jadi nanti dihakiminya bukan berdasarkan apa pelayanannya, tapi bagaimana melayani. Ya, wah khotbah gitu. Tuhan, kok saya nggak dapat upah di sorga? Karena kamu sudah mendapat upahnya. Apa Tuhan? Itu amplop yang kamu terima tiap minggu. Wah, sudah dapat gitu ya. Lalu ada singers gitu misalnya aja nih pura-puranya gitu ya. Kok saya nggak dapat upah lah? Kamu melayani kan persiapannya bukan doa, dandan ya, supaya dilihat calon mertua gitu. Jadi ya kamu udah dapat upahnya tuh, dapat pacar tuh ya. Waduh, jadi guru sekolah minggu pun upahnya bisa lebih besar, bisa lebih kecil daripada seorang pengkhotbah, tergantung bagaimana. Nah, ketika saya dapat ayat ini, waktu saya lagi bergumul gitu ya, ditawari pelayanan guru sekolah minggu tahun 90. Padahal di Bogor sebelumnya saya udah PDP, udah mimpin perjamuan, udah diajak pos PI di Cisalak namanya gitu ya, di salah satu pos PI dari Gang Baru. Akhirnya saya terima gitu ya, jadi guru sekolah minggu tahun 90, padahal sudah 8 tahun melayani. Sudah pernah jadi ketua Bogor Presenter, jadi guru sekolah minggu lagi gitu ya. Nah, singkat cerita, ini cerita beneran ini ya. Kita ada reuni alumni persekutuan IPB. Wah,
Karena saya berharap jangan sampai ini guru-guru ini yang hilang, malah gurunya apa yang hilang? Motivasinya, ya semangatnya, visinya. Nah, saya cerita lagi dalam bentuk cerita biar gampang. Malam ini kita cerita ya. Saya reuni alumni Persekutuan Mahasiswa IPB. Lalu kan saling cerita dong ya. Kamu pelayanannya apa? Saya pengajar di CWS. Dahsyat. Kalau kamu, saya wakil gembala di gereja ini. Wih, luar biasa. Kalau kamu, ya saya kan dari dulu suka nyanyi. Saya WL. Oh iya. Kalau kamu Rod, gitu. Guru sekolah minggu, gitu ya. Waduh, saya pergi dari ruangan itu orang pada ngomong begini. Dulu itu Jarod pemimpin kita dalam kegerakan mahasiswa. Sekarang kita pengajar, wakil gembala, WL. Kok dia guru sekolah minggu? Gitu. Yang lain nimbrung, ya kan? Kan ada tertulis. Yang terdahulu jadi terkemudian. Oh iya benar. Gitu. Saya sih mengerti pelayanan itu semuanya berharga di hadapan Tuhan. Ternyata jadi guru sekolah minggu itu diomongin orang lain gitu, dianggap menjadi yang terkemudian gitu. Waduh, ini saya bilang Tuhan visi tapi nggak enak bener ini diomongin begini gitu ya. Maka itu bisa goyah. Waduh, rasanya pengen pindah pelayanan gitu ya, pindah di pemuda atau di WL Singers gitu, kok saya bisa nyanyi juga gitu. Waduh, gimana nih ya? Saya pikir ya setia dulu lah dalam perkara kecil, nanti kan diberi perkara besar. Jadi saya menganggap sekolah minggu itu perkara kecil gitu. Ini salah lagi otaknya gitu. Tapi gimana lagi orang namanya manusia gitu ya, otaknya salah melulu gitu. Akhirnya dapat ayat lagi, Tuhan didik saya. Dapat ayat lagi ini ya. Masih belum soal sekolah minggu, masih soal pelayanan. Matius pasal 25 ini sama dengan Korintus pasal 3 tadi, soal akhir zaman, penghakiman, maka Tuhan datang menghakimi. Lalu kepada orang yang memberi makan orang lapar, memberi tumpangan orang asing, pakaian pada orang telanjang, ini dibawa ke sebelah kanan untuk memerintah di kerajaan sorga. Apa hubungannya nih Mak sama anak-anak? Nanti saya hubungkan ya. Lalu ada orang yang berkata, Tuhan aku bernubuat demi namamu, khotbah demi namamu, mengusir setan, dan aku nggak kenal kamu gitu. Tuhan ragu-ragu sama orang yang khotbah ngusir setan, tapi sama orang yang ngasih makan orang miskin, ngasih pakaian orang telanjang, melawat orang sakit, ngunjungi penjara, Tuhan tidak ragu-ragu gitu ya. Bahkan, loh kapan Tuhan saya ngasih makan? Waktu kamu melayani yang hina, kamu tuh melayani aku. Jadi ternyata jemaat itu menghargai pelayanan mimbar. Jangankan jemaat, mahasiswa sekolah teologi itu memandang mimbar itu pelayanan yang luar biasa gitu ya. Tapi ternyata Tuhan berkata, aku nggak kenal. Jadi orang yang khotbah itu belum tentu benar gitu ya. Kenapa belum tentu? Nah, kalau motivasinya cari duit kan nggak benar gitu ya. Tapi orang yang melayani penjara, orang sakit, ini loh setia 5 tahun gitu ya. Waduh, itu setiap 10 tahun. Waduh, kan nggak ada. Ada nggak di sini yang pernah pelayanan ke penjara gitu. Lalu di penjara itu orangnya bilang begini, ini maaf ya, ini amplopnya gitu. Nggak ada, saudara. Anda nasihati orang di penjara, bisa-bisa malah dimati. Enak aja lu ngomong gitu. Coba aku di sini, kamu yang di situ gitu ya. Kalau Anda setia melayani orang miskin, wah itu Tuhan nggak ragu-ragu. Ini orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, saya hubungkan Matius 25 itu orang yang melayani pelayanan tertentu disamakan dengan melayani Tuhan pribadi. Ternyata melayani sekolah minggu menurut Matius 18 ayat 5 itu juga disamakan dengan melayani Tuhan pribadi. Oke, pelan-pelan. Kita jadi sekretaris gereja, itu namanya melayani organisasi gereja. Kita jadi WL, singer, choir, khotbah, itu melayani acara ibadah gereja. Tapi saudara di kamar, menyembah Tuhan. Tuhan kau baik, kau luar biasa, engkau dahsyat. Nah itu menyembah Tuhan ya. Tapi jangan memuji Tuhannya hanya pendahuluan ya. Banyak orang Kristen tuh memuji Tuhannya pendahuluan. Tuhan, engkau baik, engkau luar biasa. Berkati dong gitu ya, kayak anak kecil tuh. Papa baik deh. Cepet Pak. Ini kalau aku Tuhan tak ketak ini, tahu tak ketak. Orang Kristen ini loh puji-puji pendahuluan sebelum minta gitu ya. Itu bukan pelayanan, itu namanya minta. Saudara pernah nggak melayani Tuhan? Jadi Anda berdoa tanpa minta, tanpa bersyafaat.
tanpa berdoa untuk negara, tanpa berdoa untuk orang tua, tanpa berdoa untuk murid sekolah minggu, enggak pakai bersyafaat buat siapa-siapa. Duduk aja, terus diam, Tuhan kau baik, kau luar biasa. Terima kasih Tuhan buat hidup hari ini. Tuhan memang menyediakan kehidupan, Engkau Jehovah Jireh. Aku hidup untuk Tuhan, aku mencintai Tuhan, aku mengabdi kepada Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Amin. Udah, amin, enggak pakai minta. Ya, coba nanti kalau ada berdoa itu jangan pakai minta, jangan pakai bersyafaat. Melayani Tuhan pribadi. Ternyata enggak banyak loh. Itu yang hilang tuh. Banyak yang hilang dari pelayan Tuhan, dari pendeta itu, wah bersyafaat terus. Ya sama aja minta supaya bangsa diberkati gitu. Saudara duduk menyembah Tuhan, itu berarti saudara melayani Tuhan. Nah yang menarik, kita melayani sekolah minggu itu disamakan levelnya kayak melayani Tuhan pribadi. Wah begitu dapat ayat itu, walaupun itu namanya teman alumni berkata, Jarod ini yang terdahulu jadi terkemudian. Udah bodoh amat apa kata orang ya. Aku mau melayani Tuhan. Jadi saya teguhkan dan kuatkan hati. Tahun 90, 91, 92, 93 terus melayani anak-anak. Gitu ya. Kenapa? Saya makin yakin ini jenis pelayanan yang dihargai Tuhan. Teman-teman saya mungkin nggak menghargai, nggak apa-apa. Dianggap pelayanan yang terkemudian, nggak apa-apa. Dianggap nggak maju-maju katanya rohaninya. Yang maju itu dulu sekolah minggu, lalu remaja, lalu pemuda, lalu ibadah umum, itu namanya maju. Bukan, itu namanya tambah tua. Kenapa nggak langsung melayani lansia sekalian? Berarti paling rohani ya. Aduh, ini kenapa ada orang otaknya begini? Tapi banyak ternyata pendeta juga begitu pendapatnya. Jadi kalau ada orang mau pelayanan gitu, ya sudah kamu di sekolah minggu dulu loh. Kok pakai kata dulu itu loh? Sekolah minggu ini pelayanan yang penting. Saudara harusnya dicari yang rohani, yang dokter teologi, yang berbakat, yang bertalenta, yang hatinya baik. Itu kenapa ini sama untuk melayani Tuhan ini. Bukan cuma acara gereja. Jadi pelayanan anak itu, waduh, begitu saya punya pengertian begitu, saya mantap melayani Tuhan lewat guru sekolah minggu. Ya, lanjutkan lagi ya. Tapi ceritanya berlangsung lagi nih gitu ya, kan saya melayani waktu itu di Karsa Pemuda, gereja Betani masih 3 in 1, Pak Niko, Pak Alek, Pak ini ya. Nah, gereja Betani itu banyak orang Kristen baru malah. Dulu full gospel, pengusaha yang kaya-kaya gitu ya, jadi diaken. Bertobat baru setahun, baru 5 bulan jadi diaken. Ya kan kaya, jadi banyak, kolektif banyak, jadi diaken. Diajak diaken yang lain jadi diaken gitu ya. Nah, saya udah 10 tahun lebih kalau waktu berjalan, ketika udah 93, 94, udah lebih 10 tahun melayani. Melayani, penuh Roh Kudus, ngusir setan, bakar jimat, doa untuk orang sakit, ada pelayanan pelepasan, luka batin, inner healing. Itu kan pekerjaan kita di awal-awal kegerakan karismatik gitu. Tiba-tiba kita jadi guru sekolah minggu. Lalu namanya orang-orang kaya itu memandang guru sekolah minggu itu kayak suster. kayak tukang jaga anak. Waduh, rasanya itu benar-benar Tuhan, visi Tuhan. Hati ini nggak kuat Tuhan gitu ya. Kayaknya itu kayak benar-benar kayak dianggap tukang jaga anak gitu. Tapi Tuhan tuh baik sekali. Waktu kita tuh diremehkan, direndahkan, nggak dihargai gitu ya. Tuhan kembali ngajarin saya. Jangan sampai hati saya yang menyala-nyala itu hilang, visi saya itu hilang. Karena kalau itu hilang, wah repot ya. Kalau selama ininya ndak hilang, udah yang lain soal teknik bercerita, panggung boneka, kurikulum, mendekati anak, komunikasi dengan anak gimana, Pak, anak remaja itu gimana, kalau balita gimana, itu nanti mengalir dengan jauh lebih mudah, dikasih klik sedikit begitu aja langsung nyambung luar biasa. Tapi kalau yang ini, yang utama ini hilang, udah dah. Biarpun di training atau ballooning, di training macam-macam juga nggak dikerjain. Nah, makin lama saya makin memahami kenapa saya harus melayani anak-anak. Karena anak-anak itu juga berdosa loh. Kenapa? Karena Roma 3 berkata ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Anak kan orang juga. Atau kita baca lagi di ayat ini ya, firman Tuhan berkata begini, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya.
Anda pernah dengar orang tua sekolah minggu cerita bahwa anaknya itu temannya baik-baik semuanya loh. Mereka sekolah minggu, playgroup TK-nya Kristen gitu. Tapi tiba-tiba jahat sama adiknya. Tiba-tiba bisa bohong. Siapa yang ngajarin dia? Ya, Alkitab berkata begini. Dalam Kejadian 5:8 ayat 21. Bahwa anak-anak itu bisa punya hati yang jahat sejak kecilnya. Kenapa saya melayani anak-anak? Karena Mazmur 51 ayat 7 berkata bahwa dalam dosa anak itu dikandung. Adam jatuh dalam dosa, benih dosa itu diteruskan, sehingga lahir baru nggak bisa nebeng. Bapaknya lahir baru, ibunya lahir baru, nggak menjamin anaknya masuk surga. Anaknya tetap harus mengambil keputusan untuk terima Yesus secara pribadi dan masuk surga. Jadi kita perlu melayani anak-anak. Kenapa melayani anak-anak? Karena firman Tuhan yang lain berkata bahwa sejak lahir, orang-orang itu telah sesat. Bahkan dalam kandungan, pendusta telah sesat. Begitu lahir, bisa bohong. Ini penjelasannya. Kenapa saya melayani anak-anak? Karena Tuhan menciptakan Adam menurut rupa dan gambar kita. Kita di sini adalah Tuhan. Lalu Adam jatuh dalam dosa, Kejadian 5 ayat 3, Adam punya anak seperti rupa dan gambarnya, N-nya kecil. Jadi Adam diciptakan seperti gambarnya Tuhan, tapi Adam berdosa gambarnya rusak, Adam punya anak bukan seperti gambarnya Tuhan, seperti gambarnya Adam. Semua ayat ini, yang begini banyak ini, akhirnya bermuara pada satu kesimpulan, bahwa kenapa kita melayani anak. Karena anak itu perlu diselamatkan. Jadi jangan ada di sini yang, kok kamu jadi guru sekolah minggu? Habis pengennya sih di pemuda, tapi ditaruh di sini dulu. Jadi transit. Aduh, kasihan ketua departemen anak. Training guru udah pinter pindah, training guru udah pinter pindah. Karena semuanya berpikir di tempat transit. Ku mau di sana, ku mau di sana, begitu ya. Aduh, begitu saya dapat ayat-ayat ini saya ganti lagu saya. Ku mau tetap di sini, Tuhan. Saya mau tetap melayani anak-anak karena anak-anak butuh diselamatkan. Mereka perlu dibikin masuk surga. Kalau enggak nanti kita kenapa melayani anak? Ya anak kan lucu-lucu, imut-imut gitu daripada melayani orang yang tua-tua, udah mukanya udah enak. Memang sih Bapak Ibu, saudara kalau melayani anak-anak itu coba lihat muka anak-anak. Itu balita, batita di bawah 3 tahun, matanya bening. Balita di bawah 5 tahun, matanya jernih. Anak pratama kelas 1, 2 SD, 3 SD, matanya ya normal-normal aja. Remaja, matanya bisa jahat. Jadi orang itu makin tua, matanya makin jelek. Ya, pemuda udah kepahitan, putus cinta, wah matanya makin budak. Begitu menikah, matanya mengerikan. Jadi sudah ada tagihan, kecewa dan sebagainya. Jadi anak-anak itu kenapa melayani sekolah minggu? Lucu-lucu gitu. Kamu itu mau melayani atau mau cari kesenangan? Jadi ada orang melayani anak kenapa? Karena saya senang anak. Jadi ya supaya saya senang. Ini kenapa melayani musik? Karena saya senang musik. Jadi supaya saya senang. Memang betul Anda melayani sesuai dengan talentanya, tapi jangan salah, jangan-jangan nanti memang melayani untuk menyenangkan diri sendiri. Anak itu biar lucu, biar imut, nggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mati masuk neraka. Pandanglah anak, biarpun dia lucu, imut, tetap sebagai pribadi yang harus dibimbing untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu adalah motivasi untuk melayani anak karena mau menyelamatkan mereka. Motivasi ini nggak boleh hilang. Kalau nggak nanti sekolah minggu jadi fun club aja, ya, atau tempat penitipan anak aja, ya. Anak-anak sekolah minggu biar nggak mengganggu orang tua, karena orang tua lagi mau meeting. Ini murid Yesus zaman dulu sampai sekarang nggak berubah gitu ya. Anak kecil itu pengganggu. Lalu Anda ya bersama para pengganggu itu kan gitu. Tapi lumayan lah yang gangguin, kita gangguin juga kan, imut-imut, lucu-lucu. Jadi Anda mencari kelucuan. Padahal mereka sedang berjalan menuju neraka. Maka kita harus melayani anak dengan tujuan yang jelas, kita harus lahir barukan mereka. Kenapa saya melayani anak-anak? Nah, mulai masuk mengenal anak dari sisi firman Tuhan. Ya, sekarang kita mau mengenal anak nih lebih dalam. Katanya tadi pengen mengenal anak lebih dalam. Tapi mengenalnya kali ini biasanya saya bicara sanguin, pragmatik, melankolik gitu ya, keunikan anak. Tapi kali ini saya bicara ya yang rohani aja deh.
Ya, saya bicara ayat-ayat semua sekarang ini ya. Apa kata firman Tuhan mengenai anak? Mazmur 27 itu berkata bahwa anak itu upah. Lalu Mazmur 127 itu anak itu upah, buah kandungan itu upah. Tapi disambung lagi bahwa anak itu seperti, nah tadi Pak Roni Daud menyebut ayat ini ya, anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan pada masa muda. Oke, kembali ke cerita ya. Waktu reuni alumni Persekutuan IBB, wah, ngobrol kan, terus kita ditanya, kamu lainnya apa, Rod? Gitu, sekolah minggu. Reuni 5 tahun lagi. Kamu lain apa sekarang? Sekolah minggu gitu. Ada yang komentar, kok dari dulu gak maju-maju? Visi itu kan, tapi kadang telinga ini nggak kuat gitu ya. Dibilang nggak maju-maju dari dulu. Kalau mau maju berarti langsung aja dah pindah ke lansia sekali ada. Jadi kita tuh punya visi gitu ya, tapi aduh dianggap pelayanan nggak maju-maju. Tapi waktu saya dapat ayat ini menghibur saya loh sebenarnya. Kenapa menghibur saya? Tuhan tuh bilang anak itu seperti anak panah. Tunggu, pelan-pelan. Saya baca lagi, ulang-ulang ya. Firman Tuhan berkata, Mazmur 127 ayat 4, anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Oke, saya sekarang masih fokus pada gurunya dulu ya. Kalau anaknya itu anak panah, jadi pahlawannya siapa dong? Pahlawannya siapa? Ya, bilang saya gitu dong ya. Ya kan di-mute Pak. Ya oke, dalam hati aja. Jadi Tuhan itu menyebut Anda itu pahlawan loh. Mau orang lain mau bilang oh, pelayanan nggak maju-maju ya dari dulu sekolah minggu terus. Udah terserah deh orang lain mau ngomong apa gitu ya. Tapi Tuhan bilang Anda itu pahlawan. Maka Alkitab berkata dalam ayat selanjutnya, berbahagialah mereka yang mengisi tabung panahnya penuh dengan anak panah. Saudara cari murid lagi, guru sekolah minggu yang muridnya banyak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Kalau pahlawan mengisi tabung tanduknya atau kelasnya penuh dengan anak-anak, dia tidak akan malu di pintu gerbang. Pintu gerbang mana, saudara? Pintu gerbang sorga. Nah, ini sedikit berimajinasi. Ya, dulu saya menggunakan istilah saya mendapat penglihatan. Gitu ya, atau boleh imajinasi. Tapi sebenarnya dulu ya kayak dapat penglihatan gitu ya. Ini penglihatannya ini ceritanya saya mati gitu ya. Tapi ini penglihatan, bukan mati beneran. Ini saya masih hidup. Peganglah tanganku dan rabalah. Oh enggak bisa kan lewat sumpah. Oh ya. Jadi waktu mati gitu ya, ini saya dibawa sama malaikat gitu ya, keliling sorga gitu, tunjukin ini rumahnya gede-gede gitu ya. Itu kapling para pendeta ya? Oh bukan. Oh bukan. Wah, itu kaplingnya guru sekolah minggu. Oh, gede-gede banget gitu. Iya kan kamu pelayanan yang dihargai Tuhan gitu. Oh, ternyata guru sekolah minggu jangan kaget loh, saudara-saudara. Kalau nanti Anda di sorga itu rumahnya gede-gede gitu. Kenapa? Coba bayangin. Manusia itu lahir baru hanya sekali seumur hidup. Makanya Paulus bilang, Timotius, aku nih bapakmu. Kamu boleh punya pengajar, penginjil, tapi aku nih bapakmu. Saudara bikin seorang manusia lahir baru, nanti dia udah besar punya pengembala, punya pengajar, kagum sama penulis buku, sama motivator, tapi tetap Anda bapak rohaninya yang melahirbarukan dia, ada yang terima mahkota kehidupan. Jadi pendeta itu jemaatnya 500 itu kan, tapi alumni sekolah minggu semuanya, itu mahkota kehidupan punya Anda semuanya loh. Apalagi ada pegang kelas balita, coba masuk kelas belum lahir baru, keluar lahir baru, pindah pratama, masuk kelas lahir baru, keluar lagi udah pindah. Ada yang melahir barukan. Nah, saya dulu kan berapa tahun pegangnya balita, terus makanya diomongin gak maju-maju. Pegangnya balita terus gitu ya elah kagak maju-maju. Tapi ketika saya waduh itu tuh anak-anak tak bikin lahir baru, apalagi bikin sekolah Happy Holy Kids.
kita arahkan guru-guru melahirbarukan para murid. Nanti wisuda, lahir baru wisuda. Walaupun pandai matematika, belum lahir baru, jangan di wisuda. Pokoknya lahir baru wisuda, lahir baru wisuda. Biar kita mahkotanya banyak gitu. Jadi nanti kalau ada orang di sorga gitu ya, waduh pendeta ada jemaat lewat itu. Ini jiwa baru saya, jiwa saya nih Tuhan. Bukan, itu punya guru sekolah minggu. Wah, maka dikatakan nanti Anda, katakan orang yang memenuhi tabung tanduknya dengan anak panah, tidak akan malu di pintu gerbang. Pintu gerbang mana? Pintu gerbang sorga. Nah, jangan kaget loh di sana. Nanti Anda ketemu pembicara, penginjil, pengkhotbah hebat luar biasa. Itu ketika di sorga ada bilang, "Shalom Bu Guru." Hormat sama saudara. Kenapa? Mereka lihat rumah Anda paling gede. Klaster sekolah minggu gede-gede rumahnya gitu ya, mahkotanya banyak gitu. Ini bukan menghibur diri karena sedang direndahkan gitu ya. Enggak, ini penglihatan Saudara ya. Saya berbagi ini benar-benar saya alami tahun-tahun itu gitu. Jangan banyak orang sekarang kan Pak Jarod kok dari dulu sampai sekarang masih pegang Happy Holy Kit, bisnisnya IVA tutup sekarang buka Happy Holy Kit lain. Ini benar-benar Bapak ini dari tahun 82 sampai sekarang 2021 ini udah masuk 2002 Pak masih berkecimpung di anak-anak terus gitu. Kalau saya cerita ini hari ini, Anda kan tahu kenapa saya begitu. Ya, saya lanjutkan lagi ceritanya. Karena Tuhan berkata, kita ini pahlawan. Jangan dengar omongan orang yang ngomongin Anda ini pelayanannya nggak maju-maju. Nggak maju-maju gitu ya. Makanya Mazmur 127:5 berkata, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Dengan apa? Dengan anak panah, dengan anak-anak. Apa itu tabungnya? Kalau sekarang ya, diartikan bisa kelasnya. Kan nggak mungkin orang ini dimaksudkan dalam arti orang yang anaknya banyak banget gitu kan enggak. Orang anaknya tuh ya segitu-gitu aja. Ya. Jadi pahlawan itu orang yang memegang anak-anak. Siapa itu? Guru loh. Guru. Ya, kita lanjutkan lagi. Kenapa saya tetap terus melayani anak-anak ketika bahkan saya sudah khotbah hari Minggu, saya kehilangan. Ya, saya di hari Minggu di jadwal khotbah. Aduh, nggak bisa ngajar sekolah Minggu. Makanya tahun 95. Nah, tadi waktu perkenalan tahun 2006 itu mendirikan PT Happy Holy Kit. Tapi mendirikan sekolah Happy Holy Kit itu tahun 95. Karena saya udah mulai kadang-kadang di jam khotbah 95, 98 betul-betul tiap minggu khotbah. Tapi 95 tuh kadang khotbah gitu ya sebulan sekali gitu. Itu saya udah mulai, waduh ini nanti kalau makin sering bahaya nih gitu. Saya nggak bisa khotbah ke anak-anak lagi. Ini kan lebih penting gitu. Akhirnya saya bikin Rabu Gembira, Kamis Ceria, Sabtu Seru. Itu kebaktian tengah minggunya anak-anak. Masih kurang di rumah saya tak buka playgroup Happy Holy Kid. Jadi saya sendiri jadi guru playgroup 3 tahun karena minggu nggak bisa ketemu anak-anak, ada yang hilang dalam hidup saya. Nah, saya pernah mengalami ada yang hilang dalam hidup saya ketika saya udah terlalu cinta anak-anak, minggu disuruh khotbah. Waduh, saya udah ngerti bener ini pelayanan yang dihargai sama Tuhan. Akhirnya saya bikin sekolah aja deh biar bisa ngajar tiap hari. Sampai akhirnya cabang sekolahnya banyak, Tuhan aku nggak langsung ya nggak ngajar playgroup, tapi aku akan merekrut guru-guru, melatih guru-guru supaya melalui perpanjangan tanganku, aku masih menjangkau anak-anak. Akhirnya saya bikin film animasi anak-anak, bikin buku anak-anak, bikin buku cerita anak-anak. Kenapa saya sampai sekarang usaha saya masih jalan adalah penerbitan buku anak-anak. Ya, saya nggak nerbitin buku-buku yang lain kecuali buku saya sendiri gitu ya. Buku keluarga, tapi selebihnya di Gramedia itu Anda masuk ke counter anak, buku mewarna, buku menggambar, buku cerita, buku karakter, udah itu Happy Holy Kid semuanya, banyak banget di situ. Kenapa? Karena saya punya pengertian pelayanan anak itu bagi saya wow. Kenapa wow? Ya lanjutkan lagi ya. Tuhan Yesus berkata begini loh. Kan ada murid-murid yang mengusir anak-anak tuh, ganggu orang tua gitu ya. Tuhan bilang, anak itu yang empunya kerajaan sorga. Catat dulu ya, anak yang empunya kerajaan sorga. Itu Matius 19 ayat 14, juga Matius 12 ayat 28. Lalu Mazmur juga berkata begini, jangan menganggap rendah anak orang kecil, karena aku berkata kepadamu, bukan Mazmur ya, Matius 12:28. Jangan menganggap rendah seorang anak kecil, aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka yang di sorga yang selalu memandang wajah Bapa. Coba kumpulkan ayat-ayat ini ya. Anak itu yang punya kerajaan sorga,
Dua, anak punya malaikat di sorga yang memandang wajah Bapa, itu anak ya. Malaikatnya di sorga ada, dekat sama Allah Bapa, Yehova, Yahweh, Bapa. Itu anak. Kalau orang besar, malaikatnya di mana? Mazmur berkata, orang dewasa, tapi jadi anak Tuhan, malaikat berkemah di sekitar, ya di bumi ini, dekat rumah kita. Tapi anak-anak, ada malaikatnya di hadirat Bapa. Mazmur 8 ayat 3. Di mulut anak-anak punya kekuatan melawan musuh. Siapa musuh kita? Bukan darah dan daging. Pendeta gereja lain ada darahnya, berarti bukan musuh. Ya, mertua ada darahnya, berarti bukan musuh. Musuh kita itu melawan roh jahat di udara. Siapa yang punya kuasa membungkam musuh? Ada di mulutnya anak-anak. Oke, Anda mulai dapat pengertian? Mengapa saya melayani anak-anak? Saya mau jadikan mereka pasukan doa. Bukan mendoakan anak-anak. Justru anak-anak menjadi yang berdoa untuk kita. Kenapa? Karena di mulutnya ada kuasa membungkam musuh. Mereka yang punya kerajaan sorga, di sorga ada malaikatnya yang dekat dengan Bapa. Maka dengan semua ayat ini, anak punya potensi yang luar biasa sebagai pasukan doa. Maka Anda coba cari nanti di kitab Yoel. Pada waktu bangsa Israel nggak diberkati, Yoel menyerukan, ayo semuanya berdoa ya, doa nasional, kumpulkanlah orang dewasa, kumpulkanlah anak-anak yang menyusui. Anak-anak dikumpulkan. Nanti Anda baca kitab Raja Raja, waktu Yosafat dikepung dengan bangsa Moab, Amon, Meunim, maka Yosafat menyerukan seluruh bangsa berdoa. Dan mereka berdoa dengan istri dan anak-anak mereka. Jadi anak-anak dibawa berdoa. Beda dengan gerakan doa nasional di Indonesia ya. Di menara doa ada tulisan ya, dilarang membawa anak-anak. Saya bawa spidol, tak kasih tulisan. Mana ayatnya? Yang ada ayatnya itu justru anak-anak dibawa berdoa karena mulut mereka itu ada kuasa membungkam musuh dan pendendam. Mereka ada malaikatnya. Di sini ada nggak guru sekolah minggu yang belum punya pacar, belum menikah? Ya, coba nanti praktekkan ayat ini. Kumpulkan murid-muridnya itu, yang 30 orang, 20 orang itu. Suruh mereka berdoa. Adik-adik, doain Bu Guru ya. Ini serius bener nih. Bu Guru belum punya pacar. Ya, kamu berdoa. Coba 20 mulut berdoa. Masing-masing anak ada malaikatnya di surga. 20 malaikat itu di surga bilang sama Bapak. Bapak itu, guru itu belum punya pacar Bapak. Wow, nanti cepet ada dapet tuh. Coba praktekin ya. Berarti kan 20 anak di rumah masing-masing berdoa. Bu Tuhan, Bu Guru ini belum punya pacar. Wah, siapa tahu itu anak ada omnya belum menikah. Ya kan? Nah, langsung datang 5 orang melamar. Bingung Anda memilihnya yang mana. Jadi anak-anak itu punya kuasa luar biasa membungkam musuh, pendendam. Seberapa efektif anak-anak punya kuasa membungkam dendam? Contoh ya, Bapak Ibu berantem mau bercerai, ya kan? Konseling sama pendetanya. Selesai konseling, gimana responnya? Enak aja tuh pendeta ngomong begitu, nggak ngalamin, coba dia ngalamin. Begitu kadang suami istri berantem dikonselingin pendetanya, pulangnya masih ngomong begitu loh. Waduh, pergi ke psikolog begitu juga, teori sama dia. Gitu, waduh, itu suami saya masih berantem tuh. Sampai di rumah, anaknya kecil umur 2-3 tahun nyanyi. Coba ya, nyanyi lagu apa? Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, mama sayang sama papa, papa sayang, sayang mama. Wah, namanya anak kecil nyanyi begitu kan. Genit, mami genit, suka dicium papa, papa, papa genit, suka ciumin mama. Cium pipi yang kiri, ngop, cium pipi yang kanan, ngop. Begitu, wah adanya lucu banget. Habis begitu nih Bapak Ibu lagi berantem nih. Ya kan? Dikonselingin enggak mempan-mempan ini. Anaknya datang, "Mah, kalau aku mati duluan gimana ya, Ma?" Jangan begitu. Aku sayang sama kamu, Nak. Kamu enggak boleh mati duluan. Cuma bilang adik-adik aja sih, Mah, kata Bu Guru selama minggu aku nanti masuk surga loh, Mah, gitu. Tapi Mah, aku tuh cinta banget sama Mama. Iya, aku juga cinta sama kamu, gitu. Mama cinta aku enggak? Cinta, Nak, cinta. Aku cinta Mama juga. Iya, Nak, aku juga cinta kamu, Nak. Mah, aku juga cinta Papa loh, Nak. Mah, iya bagus kamu anak pintar. Aku cinta Papa loh, Mah bagus. Mama cinta Papa enggak?
Aduh, 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 ih, waduh, habis berantem. Ditanya begitu, waduh, ini dendamnya itu langsung dibungkam, mak bles hilang gitu. Aduh, mah, aku tanya kenapa keselak, mah. Ma, aku tanya, mama cinta papa apa enggak? Tapi sebelum dia nanya begitu, dia bilang, mama, aku cinta papa loh, papa itu pernah bilang sama aku, mah. Kalau dia tuh cinta mama loh. Wah, ini anak pinter banget ini. Udah bener-bener, waduh, itu si bapak ibu tadinya mau cerai, mau apa nggak jadi. Oke, singkat cerita. Singkat cerita mati ya, bapak ibunya mati, pendetanya mati di sorga gitu kan. Wah, ketika suami istri ini sampai di sorga, rukun gitu kan. Waduh, pendetanya udah kipas-kipas, ini dia buah perairan saya ya. Jadi malaikatnya kasih pengumuman, ini suami istri tidak jadi menikah dan upahnya diberikan kepada guru sekolah minggu. Loh, kok guru sekolah minggu? Iya, kan aku yang konselingin, pendetanya bilang, waktu kamu konselingin itu pendeta belum rukun, tapi dia ketemu anaknya yang dididik sama guru sekolah minggu. Jadi, oh, guru sekolah minggu lagi. Ini guru-guru tak bilangin begini, ini saya sambil ketawa-ketawa tapi saya serius loh. Ini saya katakan begini ini supaya nanti kalau itu terjadi di sorga nanti, engkau ingat apa yang aku pernah katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya, ingat perkataan saya ini bahwa Anda itu pelayanan luar biasa. Ya, anak-anak itu punya kuasa yang luar biasa, membungkam musuh, ada malaikatnya di sorga. Makanya kalau Anda berdoa dengan melibatkan anak-anak, anak-anak jadikan pendoa, bukan didoakan, pasukan doa anak-anak. Nanti Anda lihat ya. Kalau perlu praktek supaya benar alami. Wah, bener loh nih, saya berdoa ya. Mungkin guru sekolah minggu ada pengusaha di sini, usahanya sepi, omsetnya turun. Coba minta didoakan sama anak-anak sekolah minggu. Ketika saya buka sekolah Happy Holy Gate, waduh, saya dengar banyak kesaksian dari guru-guru, dari orang tua, gimana si opa sakit, didoakan anak cucunya, waduh, langsung sembuh, didoakan sama mama anaknya, berdoa, nanyain orang tuanya aja nggak jadi cerai gara-gara anak. Jadi itu kuasa yang ada di dalam anak-anak. Nah, kalau guru melihat potensi ini, guru bisa betul-betul menjadikan anak itu pasukan doa. Jadikan anak-anak sekolah minggu pasukan doa, bukan didoakan. Ya kalau mereka belum lahir baru, doakan. Begitu dia lahir baru, maka dia menjadi pasukan doa. Kenapa? Karena firman Tuhan itu berkata begini, sebentar saya kembali ke soal. Tuhan Yesus kan bilang begini ya, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk kerajaan sorga. Apa itu kerajaan sorga? Bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kuasa. Firman Tuhan yang ini berkata apa? Kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan sorga sudah datang. Jadi kerajaan surga itu kuasa mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Kuasa seperti itu ada di mulut anak-anak. Kalau orang tua bisa nggak ngusir setan? Bisa. Alkitab berkata, tadi saudara yang sudah tua-tua ini, kalau mengusir setan harus bertobat, lalu menjadi seperti anak kecil. Yang tulus, yang murni, yang ceria, nggak ada kepahitan. Tapi anak kecil untuk bisa mengusir setan cukup bertobat. Setelah bertobat nggak perlu menjadi seperti anak kecil karena dia memang anak kecil, sudah anak kecil dan sedang jadi anak kecil. Jadi cukup hanya bertobat lalu bisa mengusir setan. Jadi jangan takut misalnya kalau anak-anak sekolah minggu diajak mengusir setan bakal simat. Nanti kalau kena serangan balik gimana? Nanti yang kena serangan balik itu ya yang patah hati, yang cemburu, yang kecewa, yang kepahitan, suami yang selingkuh tapi berbahasa roh, itu nanti kena serangan balik semuanya. Tapi anak-anak kecil itu nggak ada kepahitan. Mereka bertengkar, bermain lagi. Bertengkar, bermain lagi. Nggak ada kepahitan. Makanya orang yang mengusir setan harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Anak sekolah minggu bertobat nggak perlu menjadi seperti anak kecil karena memang mereka sudah kecil, gitu ya. Maka manfaatkan mereka menjadi pasukan doa untuk mengusir kuasa setan, menghadirkan kerajaan sorga. Dapat ya visi untuk menangkap potensi anak, keunikan anak berdasarkan firman Tuhan. Nanti kalau mau berdasarkan yang lain boleh juga saya jawab. Kenapa kita melayani anak-anak? Ya ini ayatnya banyak banget. Kalau mau nanti kita kasih di chat filenya ya, PowerPoint-nya biar bisa dibaca lagi. Tapi yang jelas ayatnya banyak banget karena itu perintah Tuhan. Nah, tapi ada tapinya ya. Ini peringatan terakhir untuk bagian terakhir hari ini untuk para guru sekolah minggu. Melayani anak itu penting sekali. Ya, penting sekali. Saking pentingnya Tuhan Yesus bilang begini. Nah, ini saya lewati aja soal Tuhan Yesus mencintai anak-anak. Kenapa kita main anak? Sama kayak Tuhan Yesus juga melayani anak-anak gitu ya. Nah,
Saya lewati juga hal ini. Sebentar. Saya lewati juga hal ini. Ya. Begitu pentingnya pelayanan anak-anak, sampai Tuhan Yesus bilang begini. Kalau ada yang menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, ada anak kecil yang lahir baru disesatkan, ngajar sekolah minggunya salah, lebih baik sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Nah, oke, jadi kalau guru sekolah minggu ngajarnya salah, guru sekolah minggunya sih ya enggak usah diapa-apain ya. Cari aja batu kilangan yang beratnya itu kan kira-kira 2 ton atau 200 kilo paling kecil ya. Ada yang sampai 1 ton. Itu batu kilangan itu batu yang untuk giling anggur. Jadi batu kilangan itu diikat pakai tali, ya. Terus ujung tali satunya lagi ikat ke lehernya guru yang ngajarnya salah. Terus gurunya nggak usah diapa-apain, cuma diikat aja, ya. Tapi batunya dibuang ke laut, gitu loh, ya. Nanti kalau lautnya 300 meter, 200 meter, 10 meter, itu gurunya beruntung. Kenapa? Matinya cepat. Tapi kalau lautnya itu 5 meter dan talinya 3 meter, gurunya 1,5 meter, itu pasti cemplungin. Itu matinya lama banget itu ya, itu kasihan banget itu ya. Jadi dengan kata lain, kalau guru sekolah minggu itu ngajarnya salah, bunuh dia gitu. Itu tadi ngomongnya itu begitu kira-kira. Itu pelayanan yang lain tuh nggak ada tuh peringatannya sekeras itu. Ya, Tuhan Yesus nggak pernah ngomong peringatan untuk orang yang ngajar sekolah Alkitab atau ngajar jemaat itu sampai di ancam gitu, mau dibunuh kira-kira begitu, enggak. Kenapa? Karena memang anak itu bukannya tidak berdosa ya, bukan kayak kertas putih gitu, enggak. Kalau ayat-ayat yang tadi ya anak itu perlu diselamatkan, tetapi relatif bersih. Dan anak itu akan nurut dengan apa yang diajarkan gurunya. Makanya juga itu sekaligus membuat kita sebuah kesadaran bahwa kita perlu mengajar dengan benar, persiapan dengan benar. Tapi selama motivasi yang benar itu tidak hilang, panggilan, alasan mengapa melayani anaknya benar, maka saya percaya kita akan melayani dengan benar. Terakhir, tadi terakhir terus ya. Tapi ini benar terakhir ya, nomor 8 itu terakhir. Kenapa saya tidak berhenti melayani anak? Kalau sekarang walaupun bidangnya bukan sekolah minggu, tapi di sekolah, TP Legit, playgroup TK, PAUD, pendidikan PAUD di mana-mana, anak-anak. Karena menurut saya pelayanan anak itu ladang paling produktif untuk berbuah. Ya, Paulus berkata begini kepada jemaat di mana tuh di Filipi bahwa salamnya kepada ini itu buah pertama di Asia. Jadi orang yang bertobat itu disebut dengan buah pelayanan. Paulus berkata itu buah pertama di Asia bagiku yang aku bagi Tuhan, yang aku persembahkan bagi Tuhan. Jadi kalau Anda melayani ada orang bertobat, itu namanya buah kerajaan, ya, yang kita persembahkan masuk dalam ini, nyawanya itu masuk surga karena kita. Itu berarti buah pelayanan kita. Orang yang lahir baru masuk surga karena kita, itu namanya buah pelayanan atau buah kerajaan. Orang yang berubah dari nggak sabar jadi sabar, tidak kudus jadi kudus, karena pengaruh kita itu buah pelayanan. Orang lahir baru karena pengaruh kita itu buah kerajaan. Saudara berubah itu buah roh. Nah, kita hidup ini hanya untuk menghasilkan buah. Setelah itu kita mati, dihakimi, kemuliaan kita dalam masa kekekalan yang lama sekali itu tergantung seberapa banyak buahnya kita. Jadi kalau saudara merasa hidup 100 tahun itu lama gitu, kekekalan lebih lama lagi. Di dalam kekekalan tidak bisa naik kelas rohani lagi. Karena Alkitab berkata orang satu kali mati, satu dihakimi. Jadi kalau sekarang hidup ini kita berlomba-lomba, yuk kita berlomba yuk mencari buah untuk kekekalan nanti. Anda pilih ladang pelayanan apa coba? Kalau tujuannya untuk berbuah ya. Kalau tujuannya untuk cari persembahan kasih, di mimbar paling gede. Kalau tujuannya berbuah, sekolah minggu itu sudah ladang paling produktif. Kita bicara buah roh, buah pelayanan, mengubah orang lain. Anda mengubah mahasiswa, mengubah orang tua, sama mengubah anak-anak. Mana paling gampang coba? Anak itu ada kasih permen 3 kali, kasih buku gambar 3 kali, kasih stiker 3 kali, nurut Anda ngomongin apa-apa. Ya, orang tua, aduh coba ada robah orang tua ada sendiri aja, nggak usah jauh-jauh. Nanti orang tua akan marah. Kamu ini, wah, anak baru lahir,
mau nasihatin papa. Papa ini sudah banyak makan asam garam, tahu nggak? Tahu, makanya darah tinggi, makan garam banyak-banyak. Itu orang tua dinasihat tuh marah-marah. Kamu dinasihatin saya di Alkitab di luar kepala, tahu nggak? Betul, di luar semuanya, nggak ada yang di dalam, makanya nggak ada yang nempel, gitu kan? Tapi nasihati orang tua itu susah loh. Nasihati anak itu didongengin aja bisa nurut. Jadi untuk bicara buah karakter paling gampang di anak-anak. Mau buah kerajaan, bikin orang lahir baru. Aduh, Anda melayani mahasiswa diajak berdebat dulu. Anda melayani orang tua, dituntut Anda harus berubah dulu baru bisa mentobatkan mereka. Aduh, anak sekolah minggu didongengin 3 kali. Adik-adik, yuk ikutin Bu Guru ya. Tuhan Yesus, aku buka hati, masuk hati saya. Aku menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Dia ikuti, dia lahir baru, itu buah saudara. Maka jangan heran, sekali lagi ya, nanti di sorga, kapling Anda paling gede. Mahkota Anda paling mulia. Masih pengen pindah pelayanan? Masih mau pindah pelayanan yang lebih maju, kata orang. Masih orang mau maju, pindah ke lansia sana yang paling tua. Katanya kalau sekolah minggu nggak maju-maju. Tapi menurut saya loh ya, kayaknya saya sampai mati nanti nggak pindah pelayanan dah. Sekali happy holic tetap happy holic. Jadi sekali anak tetap anak. Melayani anak-anak terus. Kenapa? Karena ini ladang yang paling produktif. Ladang yang paling produktif adalah pelayanan anak. Percaya saya. Orang berlomba yuk, taruhan yuk atau berlomba yuk. Kita hidup ini tinggal 5 tahun lagi, atau itu tinggal setahun lagi. Habis itu kita mati itu. Anda pilih pelayanan apa? Kalau Anda betul-betul mencari buah di hadapan Tuhan ya, kecuali Anda nggak cari buah. Saya nggak tahu tujuan hidup Anda apa. Tapi Paulus berkata, kalau aku ini lebih baik mati, tapi kalau harus hidup, berarti saya harus berbuah. Bahkan Yohanes berkata, kita ditetapkan untuk berbuah. Kalau nggak berbuah, lebih baik mati, kata firman Tuhan. Nah, kalau sama-sama betul konsisten hidup ini mau berbuah, begitu banyak pilihan pelayanan, menurut saya kalau Anda sebagai pendoa syafaat plus guru sekolah minggu, Anda WL plus guru sekolah minggu, Anda mengembalakan plus sekolah minggu. Pokoknya Anda jadikan ini pelayanan yang apapun pelayanan yang lain, peganglah pelayanan anak. Itu nasihat dari saya. Kenapa? Inilah ladang yang paling produktif di muka bumi. Ini adalah ladang pelayanan anak. Ya, oke. Dari saya cukup. Sekarang silakan saya kembalikan ke moderator. Kalau kita mau masuk sesi Q&A, tanya jawab. Boleh bertanya apa saja seputar pelayanan anak, termasuk yang tidak dijelaskan, karena yang dijelaskan sudah jelas. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Jarod Wijanarko atas penjelasannya sangat jelas dan sangat menggelitik perut juga dengan penjelasan Bapak, dan itu membuat kakak-kakak pasti sangat pede sekarang jadi guru-guru sekolah minggu. Dari awal memang saya juga sudah pede sekali jadi guru-guru sekolah minggu. Walaupun masih ada yang menganggap remeh gitu ya Pak ya. Oke. Untuk kakak-kakak yang mau bertanya, sekali lagi saya boleh langsung direct message ke saya langsung, atau mau langsung bersuara di sini juga boleh, angkat tangan aja nanti. Tapi ada satu pertanyaan yang sudah ada di tangan saya Pak. Ya. Oke, dari Kakak Vika dari Bukit Novo. Dia bertanya seperti ini, Kak. Shalom, Kak. Saya mau bertanya. Saya melihat ada beberapa gereja yang justru tidak memperbolehkan anak-anak kecil ada di ruang ibadah raya. Bagaimana guru sekolah minggu harus bersikap? Padahal mungkin anak-anak kecil tersebut tidak mengganggu atau tidak berisik. Terima kasih. Begitu, Pak. Ya, kalau kita guru sekolah minggu, ya tentu sebenarnya sih larangan itu ada baiknya juga, dalam arti begini, bukan soal tidak mengganggu, tapi misalnya yang khotbah hari Minggu itu temanya keluarga, yang khotbah Pak Jarod ngomong soal seks, wah kan bahaya ada anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak di sekolah minggu itu supaya mendapat firman Tuhan yang lebih sesuai dengan usianya. Ada yang balita, ada yang pratama, ada yang remaja, pemuda, bahkan dibeda-bedakan kelasnya. Tujuannya setiap pribadi mendapat makanan yang tepat.
Tapi memang motivasi bikin sekolah minggu harusnya jangan supaya tidak mengganggu gitu ya. Tetapi bahkan juga dalam pengumuman pun harus diumumkan, adik-adik sekolah minggu yang punya anak-anak, tolong anaknya diantar ke sekolah minggu supaya mereka bisa mendapat makan rohani yang tepat gitu ya. Kata-katanya harus begitu kalau memang motivasinya begitu. Jadi bentuknya sama tapi motivasi itu penting supaya juga jemaat jadi memahami bahwa oh iya ya, supaya anak dapat makanan yang tepat. Tapi kalau misalnya pengumumannya yang punya anak tolong ya dibawa ke ruang sekolah minggu supaya nggak mengganggu ibadah raya gitu. Orang tuanya mikir saya diem kok, tidur lagi di sini, udah nggak apa-apa lah, nggak usah bawa ke sana. Tapi dia tidur lagi nggak dapat firman Tuhan. Tapi kalau diumumkannya supaya anak-anak mendapat firman yang cocok sesuai dengan usianya dan mereka bisa bertumbuh. Waduh, nak bangun nak, ke gereja bangun buat tidur, antar ke sekolah minggu gitu ya. Jadi menurut saya pengumumannya jangan salah kalimat. Tapi kalau kalimatnya salah, biasanya kalau dari mulut kan mulutnya dari hati. Nah, yang ngasih pengumuman itu kadang hatinya salah gitu ya. Mungkin masih punya pandangan bahwa anak-anak itu mengganggu lah gitu. Padahal tidak ya. Nah, guru sekolah minggu gimana sikapnya? Ya kasih tahu yang kasih pengumuman, Bu, Pak, lain kali pengumumannya begini ya. Ya, anak-anak itu di sekolah minggu supaya ditangani dengan lebih baik, supaya dapat pelayanan yang lebih bagus, supaya ada tim yang menyenangkan dan firman yang sesuai dengan usia mereka. Jadi kita perlu mendatangi bagian pengumuman atau pimpinan gereja. Kalau misalnya kita yang datangi yang bagian pengumuman, nanti bagian pengumuman kata, ya kamu guru sekolah minggu ngerti apa, pemula. Pemula. Kita mungkin bilang ke Pak Gembala aja biar Gembala yang menasihati yang pengumuman gitu ya. Terus sekolah minggu jangan sok menasehati, lo ada dianggap pemula, lo dianggap yang terdahulu. Tapi itu menurut saya kita perlu bersikap seperti itu ya. Oke, lanjutkan lagi. Itu materi sudah saya taruh di chat ya. Kalau ada yang mau yang materi yang tadi, ayat-ayatnya misalnya tadi nggak nyatet gitu ya, paling nggak lumayan udah dikumpulin di situ. Ya. Siap Pak, terima kasih. Terus ada lagi nih Pak pertanyaan.